Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini ya Ananda soleh-solehah semua? Alhamdulillah, bertemu lagi sama Umi di pagi hari ini. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Rohman. Silahkan kepada Ananda Rohman dipimpin doanya. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Rohman. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Kita berdiri dulu semuanya. Yuk berdiri semuanya. Oke, yuk. Siapkan? Oke. Mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sehat itu penting di tema 4 subtema 1 tentang peredaran darahku. Nah, apa sih tujuannya? Oke, tujuan yang pertama, Umi harapkan kalian dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya. Lalu selanjutnya Umi minta kamu mengumpulkan informasi tentang organ-organ yang berperan dalam proses darah tersebut, serta dapat menyajikan sebuah laporan, serta nanti Umi minta kalian untuk berkreasi menggambar sistem peredaran darah tersebut. Sudah siap? Siap, Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi intinya hari ini. Karena kemarin kita sudah belajar sistem pernafasan, hari ini kita belajar sistem peredaran darah. Nah, kita amati gambarnya. Sedang apakah Siti? Betul, sedang bersepeda. Ternyata sepeda ini dapat melancarkan peredaran darah. Nah, peredaran darah ini berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Oke, apa saja sih organ-organnya dan apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Kira-kira ada apa saja? Betul, yang pertama itu ada jantung. Yang kedua ada pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada paru-paru. Nah, ketiga organ inilah yang akan berfungsi atau akan membantu sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita perhatikan sistem peredaran darah di layar tersebut. Oke, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, peredaran darahnya terus mengalir. Dan peredaran darah itu ada dua. Ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Nah, apa sajakah peredaran darah kecil? Oke, sistem peredaran darah kecil yang pertama itu terdiri dari bilik kanan, lalu ada arteri pulmonalis, selanjutnya ada paru-paru, lalu juga ada vena pulmonalis, dan yang terakhir ada serambi kiri. Nah, dalam sistem peredaran darah kecil ini hanya yang berpengaruh hanya dua organ, yaitu jantung dan juga paru-paru untuk sistem peredaran darah kecil. Oke, selanjutnya sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar terdiri dari yang pertama dari bilik kiri jantung menuju aorta besar atau arteri besar, lalu maju lagi dia menuju arteri, setelah itu disalurkan kembali ke seluruh tubuh, lalu masuk ke dalam vena dan masuk ke dalam serambi kanan pada jantung kita. Nah, kalau bedanya, apa sih bedanya antara yang besar dengan yang kecil, peredaran besar dan kecil? Peredaran darah besar itu mengalirinya ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk peredaran darah kecil mengalirnya hanya berpusat dari jantung menuju paru-paru kembali lagi ke jantung. Itu perbedaannya. Oke, Umi lanjutkan. Ada yang mau bertanya sampai sini dulu? Paham semua? Atau penjelasan Umi terlalu cepat? Oke, Umi lanjutkan ya sayang. Oke, yang akan Umi bahas hari ini yaitu yang pertama jantung. Nah, jantung kita berada di sebelah kiri kita dan jantung ini ada denyutnya.
karena adanya terjadinya kontraksi dan relaksasi terhadap jantung tersebut. Selain itu, jantung juga terdiri dari 4 ruangan, yaitu ada serambi kanan, ada serambi kiri, dan juga ada bilik kanan dan juga ada bilik kiri. Jadi ada 4. Apa saja? Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Good job. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yaitu ada... Nah, oke, selanjutnya hari ini kita akan mencoba melakukan sebuah percobaan bagaimana caranya kita akan menghitung denyut jantung kita menggunakan denyut nadi kita. Oke, kita siapkan tangan kita dengan 3 jari kiri kita. Setelah itu kita letakkan tangan kita di atas lengan kita dan mencari denyut nadinya. Apabila sudah ketemu, Umi hitung sampai 15 detik. Sudah ketemu semua? Oke, Umi hitung dimulai. Oke, selesai. Sudah dapat hasilnya? Kita kalikan 4. Dicatat ya, jangan sampai tidak dicatat. Oke, sudah semuanya? Oke, Umi lanjutkan ya. Selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Ini seluruhnya terdapat pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah. Seperti kalau pipa. Nah, itu pipanya yang ada di dalam tubuh kita. Pembuluh darah ini ada 2. Ada pembuluh nadi dan juga ada pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri, Umi gambarkan dengan warna merah. Sedangkan untuk pembuluh bilik atau yang balik disebut juga vena, Umi gambarkan dengan yang namanya berwarna biru. Nah, apa bedanya? Bedanya yaitu apabila pembuluh nadi atau arteri yang mengangkutnya adalah oksigen keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Sedangkan untuk pembuluh balik yaitu yang mengaliri atau mengangkut karbon dioksida menuju jantung. Oke, selanjutnya ada paru-paru yang terakhir. Nah, paru-paru ini juga berpengaruh sangat besar sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah kita. Nah, kita sudah pernah mempelajari bagian-bagian paru-paru di sistem pernafasan beberapa minggu yang lalu. Oke, Umi mempunyai misi untuk kalian semua kerjakan. Yang pertama yaitu Umi minta kalian dapat membedakan, tuliskan perbedaan apa itu pembuluh bilik dan pembuluh nadi, dan juga perannya apa saja di dalam sistem peredaran darah. Selanjutnya, misi kedua, Umi minta kalian untuk menggambar sistem peredaran darah tersebut, lalu diberikan keterangan dan buatlah seindah mungkin. Paham? Atau ada yang tidak paham tentang tugasnya? Oke, Umi kumpulkan nanti di akhir pembelajaran. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk sistem peredaran darah, ternyata pada akhirnya kita sudah mengetahui bahwa ada 3 organ yang berfungsi atau yang berpengaruh di dalam sistem peredaran darah, yaitu ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada paru-paru. Dan mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, lalu kita juga harus rajin-rajin berolahraga agar tubuh kita sehat. Ya, jangan sampai tubuh kita menjadi lemas ataupun tidak mempunyai energi. Jadi, rajinlah untuk berolahraga agar jantung kita tetap sehat. Nah, untuk di akhir pembelajaran kali ini, Umi minta sebelum mengakhirinya, kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Ihsan. Oke, silakan Ihsan untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih untuk Ihsan atas partisipasinya hari ini dan juga teman-teman kita semua yang sudah memperhatikan dengan luar biasa. Umi ucapkan terima kasih untuk semangatnya dan juga untuk kreativitasnya. Umi akhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.